Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Adi Pratama dengan NIM 2022-2017. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar informatika. Di sini saya memilih materi yakni Artificial Intelligence. Kenapa sih saya memilih materi AI ini atau AI ini? Saya memilih materi ini karena akhir-akhir ini Artificial Intelligence atau AI berkembang sangat pesat dan juga menggemparkan di khalayak umum tentunya. Oke, di sini Artificial Intelligence saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya akan bertemu dengan AI dan nanti saya akan jelaskan tentang apa-apa saja itu yang fitur AI yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita mengetahuinya, pada bab 2 ini selanjutnya adalah kita memperdalam tentang definisi AI. Ya, kita setelah mengetahui apa itu AI dalam kehidupan sehari-hari, kita memperdalam tentang definisi AI. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan AI. Kemudian yang keempat, ini menjadi salah satu poin menarik bagi saya karena pada poin keempat ini saya mengambil salah satu contoh produk AI yakni ChatGPT. Ya, ChatGPT akhir-akhir ini menggembarkan di khalayak umum tentunya. Karena kenapa bisa menggemparkan? Karena ChatGPT ini bisa membuat pemrograman dasar. Ya, nanti saya akan jelaskan tentang itu. Oke, langsung saja kita pada poin pertama yakni artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari atau dalam artian robot kecerdasan buatan. Mungkin beberapa orang AI ini hanya berpikir tentang robot dan juga mobil Tesla yang sangat mutakhir gitu. No, AI bukan hanya di tempat itu saja. Contohnya di sini. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini tentu saja di game. Di game sendiri, di sini saya mengambil contoh yakni Mobile Legends. Ada fitur yang namanya lawan komputer. Nah, komputer-komputer ini atau bot-bot ini merupakan uh, suatu program dari AI yang bisa komputer-komputer ini jadinya bisa mengetahui posisi kita, kemudian bisa melawan kita. Nah, itu suatu kecerdasan buatan. Itu merupakan AI gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah Google Maps. Mungkin banyak yang ngira nggak tahu AI ada di Google Maps gitu. Kenapa bisa di salah satu disebut AI? Karena di Google Maps sendiri pada saat kita rute pada suatu tempat itu Google Maps merekomendasikan jalan yang senggang, jalan yang cepat menuju ke tempat tersebut. Dan juga kita dapat melihat jalan alternatif lainnya. Seperti halnya di sini eh, terdapat dua jalan alternatif ke tempat tersebut gitu. Selanjutnya adalah, nah di sini ada banyak sekali. eh, yang pertama, yang selanjutnya adalah fitur spam email. Iya, fitur spam email ini juga bisa dikatakan adalah suatu kecerdasan begitu. Kenapa bisa disebut begitu? Karena di fitur spam email ini Google bisa memiliki kecerdasan yang dibuat untuk memasukkan email-email palsu, email-email penipuan sehingga masuk ke spam email ini, nggak masuk ke yang kita baca gitu. Sehingga lebih lebih secure gitu, lebih aman. Kemudian selanjutnya adalah face unlock. Ya, bener banget. Face unlock ini selalu kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Pada saat membuka HP, kemudian fingerprint tentu saja juga salah satu contohnya. Ini cara kerja face unlock ini juga merekam wajah kita, merekam pola wajah kita sehingga kalau kita membuka HP kita itu secara otomatis HP kita terbuka karena HP itu merekam pola wajah kita dan membaca pola wajah kita. Kemudian selanjutnya adalah filter IG. Ini model-modelnya itu sama seperti
face unlock. Jadi filter IG itu membaca pola wajah kita juga, sehingga maka di sini ada mbak-mbak ini bisa kacamata itu bisa pas di mata gitu. Kemudian ada headphone pas di kuping atau di telinga, itu membaca pola wajah kita. Kemudian yang paling sering mungkin ya, itu adalah chatbot. Ya, chatbot ini bisa ditemukan di mana saja. Kayak misal di salah satu contohnya di sini adalah di marketplace Shopee. Ya, di Shopee ini terdapat chatbot. Nah, chatbot ini fungsinya apa sih? Tentu saja yang pertama bisa membantu pekerjaan eh, pekerjaan dari penjual produk itu gitu. Dan juga chatbot ini kenapa bisa cerdas? Karena chatbot bisa menulis kata-katanya seperti layaknya manusia begitu. Kemudian selanjutnya adalah e-tilang. E-tilang ini sendiri juga bisa dikatakan AI, ada AI di dalamnya karena e-tilang ini bisa mengetahui plat nomor mobil, kemudian mengetahui juga eh, bahwa di dalam mobil itu pakai pakai seat belt nggak sih, kemudian mengetahui pakai helm nggak sih gitu. Makanya ada AI di situ gitu, dan itu dibuat dengan pemrograman kecerdasan gitu. Kemudian recommendation engine, ya tentu saja kalau kita ini saya memberikan contoh adalah Netflix. Di sini kalau kita melihat suka film drama, kemudian film horror, itu rekomendasi engine-nya ke film-film itu. Begitu. Selanjutnya adalah masuk ke definisi artificial intelligence atau robot kecerdasan buatan. Oke, pada tahun 1978, para pakar-pakar terdahulu mendefinisikan artificial intelligence yakni adalah thinking like human atau berpikir secara manusia. Jadi pada tahun 1978 itu AI harus bisa berpikir seperti halnya manusia. Oke, selanjutnya pada tahun 1990 definisinya dirubah menjadi acting like humanly. Ya, beraksi seperti manusia. Jadi bukan hanya berpikir tetapi harus juga beraksi seperti manusia. Kemudian pada tahun 1992 itu diganti lagi menjadi thinking rationally. Ya, berpikir secara rasional atau rasional, secara logis gitu. Nah, di sini menjadi perbedaan antara AI dengan manusia karena manusia kadang-kadang berpikir secara tidak rasional, dan juga manusia adanya manusia memiliki rasa emosi sendiri, sedangkan AI itu nggak ada gitu. Kemudian pada tahun 1998 diubah lagi menjadi acting rationally. Jadi tidak hanya berpikir, tapi juga harus beraksi secara rasional. Begitu. Selanjutnya, di sini menjadi 4 bagian. Artificial intelligence itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah searching, yang kedua adalah reasoning, yang ketiga adalah planning, dan keempat adalah learning. Nah, apa sih itu searching? Jadi searching itu adalah teknik untuk menemukan suatu langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan. Jadinya kalau kita misal seperti halnya di Google Map tadi, kalau kita misal kita pergi ke satu tempat, nah AI-nya itu searching atau merekomendasikan mana jalan yang paling cepat. Itu merupakan metode searching gitu. Selanjutnya adalah metode reasoning atau berpikir gitu, penalaran. Oke, metode reasoning ini adalah teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Misalnya di sini saya mengambil contoh di aplikasi Pakar Sawit. Ini bisa di-download di Google Play Store. Ini tuh menggunakan teknik reasoning atau penalaran. Misal di sini adalah pakar sawit ya, pohon sawit. Jadi kalau kita punya pohon sawit itu kita bisa tahu penyakit apa sih gitu. Jadi di sini kita kayak mengisi form gitu. Misal ada gejala awal berupa bercak berwarna hitam kecoklatan, kemudian
itu kita pilih saja sesuai dengan pohon sawit kita. Kemudian hal itu akan diproses oleh AI dan akan menghasilkan diagnosa seperti halnya di gambar ini. Busuk pangkal pada batang itu disebut Ganoderma. Nah, kemudian ada penjelasan penyakitnya seperti itu. Jadi reasoning itu adalah sebuah penalaran. Ketika kita menginput data, maka data itu akan dinalar oleh AI. Kemudian yang ketiga adalah planning. Ya, planning atau perencanaan dalam bahasa Indonesia. Planning sendiri adalah teknik untuk memecahkan suatu masalah, langkah secara kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Oke, saya ambil contoh di sini adalah lift. Lift ini kalau misal kita banyak yang mencet begitu ya, lift itu akan memplanning atau merencanakan akan berhenti di mana, akan berhenti sesuai dengan tempat itu dipencet gitu. Makanya AI di sini planning gitu, planning atau perencanaan. Jadi lift itu merencanakan bahwa misal kita pencet di lantai 2 dan lantai 5, makanya lift itu akan bergerak di lantai 2, kemudian lantai 3, 4-nya di skip dan langsung menuju ke lantai 5. Makanya lift itu merencanakan ke lantai 5 begitu. Selanjutnya adalah learning. Ini yang merupakan banyak banget sekarang yang dipakai metode ini. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena learning ini merupakan teknik untuk mengajarkan suatu pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Jadinya learning ini sebenarnya di fast unlock. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena fast unlock sendiri AI-nya itu mempelajari pola wajah kita sehingga mendapatkan data, kemudian data itu disimpan oleh sistem. Makanya AI ini learning atau mempelajarinya gitu, mempelajari pola wajah kita. Oke. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan artificial intelligence. Oke. Kelemahan. Yang pertama tentu saja cost yang tinggi. Jelas membuat AI itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah memperkecil lapangan pekerjaan. Ini yang membuat gempar akhir-akhir ini. Ya benar banget, memperkecil lapangan pekerjaan. Kenapa sih bisa dibilang begitu? Karena akhir-akhir ini AI itu bisa memperkerjakan seperti layaknya manusia. Seperti pada gambar di tengah ini. Ini merupakan sebuah hotel yang ada di Jepang. Itu resepsionisnya itu adalah robot semua. Bener banget, robot semua, tidak ada orang di situ. Kemudian yang ketiga adalah akan semakin pudar rasa kemanusiaannya. Ya, karena ya itu adalah AI atau sebuah program yang tidak memiliki rasa, maka rasa toleran itu semakin nggak ada begitu. Sebenarnya tidak tahu etika ya. Ini kayak ya seperti itu, tidak ada rasa intoleran itu, rasa toleransi itu sesama manusia tuh udah nggak ada karena sudah diprogram seperti itu. Kemudian kelebihannya, yang pertama bersifat permanen, ya menyimpan data secara permanen dan tidak mudah lupa begitu. Karena kalau sebagai manusia tuh kadang tuh bisa lupa, tapi AI ini tidak. Kemudian yang kedua adalah mempermudah pekerjaan. Di satu sisi memang memperkecil lapangan pekerjaan, tapi di satu sisi itu mempermudah pekerjaan. Seperti hanya contoh chatbot tadi, chatbot pada uh, customer service itu bisa mempermudah sekali pekerjaan dari customer service itu sendiri, karena ya sebagai customer service akan menerima menerima hanya datanya saja, bukan hanya keluh kesahnya saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah konsisten dan teliti. Ya, AI ini memang sangat teliti. Layaknya pada mobil Tesla itu sangat secure sekali tentang ketelitiannya karena kan di jalan raya begitu. Keempat adalah dapat menyimpan data. Ya, ini dapat menyimpan data ini merupakan suatu keunggulan dari artificial intelligence. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu contoh produk dari AI atau artificial intelligence, yakni adalah ChatGPT. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya
tapi mungkin ada juga yang udah tahu apa sih itu ChatGPT. Ya, ChatGPT itu awalnya dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium research kecerdasan buatan yang didirikan oleh Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman pada Desember 2015, dan sekarang itu 2022. Butuh 7 tahun untuk mengembangkan si AI ini atau robot kecerdasan buatan ini. Kemudian ChatGPT sendiri adalah model bahasa berbasis neural network. Dia menggunakan metode unsupervised learning untuk menghasilkan dataset secara alami. Jadi, unsupervised learning ini mempelajari, misal kita ada sebuah data di internet, seluruh data internet. Nah, ini tuh mempelajari semua data tersebut sehingga kalau kita mencari data tersebut, AI ini bisa menjawabnya. Jadi menjawab melalui semua data-data yang ada di internet begitu. Jadi data-data itu dikumpulin jadi satu, dan kalau kita misal meng-search, misal nanti meng-search gitu, maka data itu akan ditampilin gitu, akan dipelajari oleh AI ini sendiri. Bukannya hebat gitu, sangat hebat menurut saya. Kemudian dengan menggunakan dataset lebih dari 40 GB dari teks di internet, ya memang sangat mutakhir gitu teknologi ini. Oke, kemudian setelah tahu apa itu ChatGPT, selanjutnya adalah apa saja sih yang bisa dilakukan oleh ChatGPT. Oke, secara mengejutkan, dan saya pun juga coba-coba ini setelah mengumpulkan data ini. Yang pertama itu saya suruh bikin puisi, dan ya bisa gitu. Dan el- bisa ini merupakan bukan hanya sekedar bisa, tetapi setelah kita suruh membuat teks puisi seperti ini, kita terus bawahnya lagi kita suruh buat puisi lagi, dan hasilnya berbeda. Itu sudah saya buktikan. Kemudian yang kedua adalah membuat artikel. Ya, sekarang membuat artikel itu lebih mudah. Dengan eh, tolong tuliskan artikel tentang bilangan biner, dan itu langsung muncul. Dan ini yang ketiga ini merupakan yang gempar akhir-akhir ini di kalangan jagat raya begitu, yakni bisa membuat pemrograman dasar. Bukan hanya satu bahasa, tetapi bisa berbagai bahasa pemrograman. Itu luar biasa. Di sini saya coba untuk tolong bikinkan saya pemrograman tanggal dan waktu pada bahasa Java. Dan itu sangat cepat. Nggak ada nggak ada 2 menit, bahkan 1 menit langsung jadi. Dan hebatnya di sini juga dikasih keterangan. Jadi setelah ChatGPT ini menuliskan programnya, di bawahnya itu ada keterangan dari program tersebut. Itu sangat menakjubkan. Oke, yang terakhir atau maka kesimpulannya adalah pada dasarnya artificial intelligence sendiri dapat menjadikan kita mempermudah dalam berbagai pekerjaan dan kita menjadi lebih secure atau aman. Namun pada suatu sisi AI dapat menjadi bumerang buat kita. Karena semakin lama lagi dunia pekerjaan bisa saja nantinya menggunakan program AI semuanya. Jadi di sini kita sebagai manusia zaman sekarang harus dituntut untuk lebih kreatif, karena yang dilawan itu bukan hanya individu orang saja, tetapi juga AI itu sendiri. So, itulah dia materi dari saya tentang artificial intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.